Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang godaan endorse neraka. Jadi ini berhubungan dengan nanti fitur YouTube ya akan mencoba lebih mendekatkan antara kreator dan brand gitu ya, para pengiklan gitu. Makanya akan ada brand-brand yang istilahnya yang akan menggoda untuk para kreator agar menggunakan brand itu. Yang pertama, di sini akan mempengaruhi karakter dari kreator itu. Udah banyak ya YouTuber-YouTuber yang rungkat gara-gara endorse. Jadi kalau dibilang endorse ini ya kita boleh dibilang dapat rezeki ya, dapat duit gitu, ada yang bayar kita, ada yang apresiasi, tapi efeknya itu justru saat produknya ini nggak sesuai sama standar kita, atau istilahnya ya produknya ini menurut kita tuh kurang bagus gitu. Nah disitulah ya karena kita udah dibayar jadi bilangnya bagus. Nah di situ kita akan ibaratnya apa ya, akan ada pertentangan batin, istilahnya ngebohongin. Di sini boleh dibilang subscriber atau viewer kita. Nah, di sini kalau dilakuin terus-terusan, ini akan menjadi semacam apa ya, kebohongan yang terus-terusan gitu, kebohongan yang berkelanjutan. Jadi akan membuat kita ini ibaratnya jadi orang yang tidak percaya, boleh dibilang orang yang tidak bisa dipercaya gitu. Karena kita kita aja nggak percaya sama diri sendiri. Oke lah kita makan duitnya gitu. Cuma hidup tuh bukan sekedar makan duit ya. Hidup itu ya harus kalau kitanya harus tegas, punya integrasi. Kalau barangnya jelek, ya kita nggak suka, kita bilang. Barangnya jelek, ya kita bilang gitu loh. Nah di sini agar apa ya, agar kalau bisa ya kreator jangan nutup-nutupin gimana caranya biar punya semacam peraturan sendiri ya, peraturan TOS sendiri, term of service sendiri gitu. Jadi jangan mau dijajah sama yang punya endorse, yang punya barang brand, dijajah sama yang endorse gitu. Ya jadi kejadiannya ini kalau misalnya ya ini juga yang kedua, ya, terlalu banyak endorse juga akan membuat jadwal ya, jadwal 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 produktivitas konten jadi berantakan gitu. Ya biasanya seperti itu, mereka pengen di review. Jadi kayak apa ya? Ya semacam kayak jagat review ya. Akhirnya mereka ngejar deadline lembur. Nah, inilah takutnya kualitas videonya jadi berkurang gitu. Maksudnya ya karena ngejar lembur harus cepet kelar, padahal masih banyak hal-hal yang istilahnya belum belum dibahas atau belum dikupas seperti itu ya. Jadi istilahnya ngasih ngasih informasi yang ya ujung-ujungnya doang, atau ya bagus-bagusnya doang seperti itu. Di sini juga harus apa ya? Harus bisa, jangan sampai ini namanya kreator itu punya follower ya, punya subscriber, punya viewer. Jangan sampai istilahnya membodohi para viewernya gitu. Ini kejadian banyak kemarin ya, gara-gara yang iklan semacam kayak Binomo atau iklan-iklan scam, produk scam ya kayak VTube atau judi online, semua itu ya ujung-ujungnya justru membuat viewernya jadi hidupnya malah susah gitu. Bukannya dia dapat solusi dari produk brandnya, malah susah. Istilahnya di sini ada tanggung jawab sosial ya guys. Jadi yang namanya brand, kalian harus bikin ya batas. Jangan sampai
kalian juga harus lindungin istilahnya efeknya ya, efek untuk para subscriber atau viewer kalian gitu. Ya orang kan nggak suka kalau beli ini, ntar kalau yang beli itu kecewa, ya mau nggak mau yang nyaraninnya yang yang ke bawah-bawah gitu. Ya dituduh sih enggak, cuma ke bawah-bawah aja nih, gue beli dari si dia nih ternyata nggak sesuai gitu. Ya pokoknya di kontennya ya, misalnya bikin video ditulis produk ini ya enggak ya bisa menghasilkan beberapa efek samping atau apa gitu. Ya pokoknya beberapa, enggak semua orang ya, atau menurut pendapat pribadi saya begini gitu. Mungkin pendapat pribadi Anda bisa beda gitu. Nah, disinilah ya apa ya, endorse ini jadi kayak semacam godaan setan gitu. Ya itulah yang namanya hidup tuh kayak gitu. Saat kita pengen duit muncul namanya godaan gitu. Kadang lo mau ambil lo dapet duit, cuma kalau lo nggak ambil lo nggak dapet duit seperti itu. Ya semua orang maunya yang cukup, yang pas, cuma pada saat ketemu hal-hal seperti itu ya nanti akan hidupnya akan berubah gitu, akan terbawa. Jadi kayak endorse-nya banyak, kita jadi kelimpungan bikin konten, mau nggak mau kita bayar bayar entah itu freelance atau bayar nambahin anggota tim yang ngerjain orang, apa memperkerjakan karyawan seperti itu cuma untuk ya ini, untuk meladeni atau untuk meladeni endorse yang pengen ngiklan seperti itu ya. Nah di sini ya jadinya originalitas dari konten dari channelnya sendiri kadang boleh jadi nggak ada, isinya cuma barang jualan semua gitu. Nah di sini ya harus kembali kalau konten ini tetap kita harus ngasih ngasih ajaran skill, ngasih solusi. Nah seperti itu. Kalau cuma isinya cuma barang, suruh beli barang doang gitu ya, sebenarnya ya ya jadinya ya kurang apa ya, jadi semacam jadi terlalu komersil lah gitu, jadi terlalu komersil. Boleh dibilang ngerinya orang nanti ngecap ya, subscriber ngecap ini mata duitan atau apa gitu. Jadi emang harus ada standar yang tegas ya guys. Ada waktunya untuk bikin konten original, ada waktunya untuk endorse, cuma porsinya kalau bisa ya endorse-nya benar-benar dijadwal ya. Itulah yang susah-susah gampang itu. Kadang godaan-godaannya saya mau ini tanggal segini, mau launchingnya tanggal segini. Nah, itu yang ya kalau kita nolak ya duitnya lewat tuh. Cuma kalau kita terima ya jadinya ngerusak jadwal seperti itu. Ya, jadi sampai di sini ada yang mau ditanya ya guys, silahkan. Dan untuk yang pemula mungkin ya, untuk channel pemula ya Pak, mulai dari sekarang dipersiapkan ya untuk kalau nemuin kejadian-kejadian yang akan ya berefek untuk banyak, untuk viewernya, untuk Anda juga, untuk ya merubah yang tadinya orangnya ya mungkin ya biasa aja gitu, apa share ilmu tiba-tiba jadi mata duitan ya, seperti itu. Inilah salah satu apa ya, salah satu video yang patut dibuat apa di bookmark atau buat kalian dicamkan lah gitu. Jangan sampai kejadiannya ini merubah, apalagi merugikan orang-orang terdekat gitu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.